Di tengah panggung politik Indonesia yang selalu ramai, tiba-tiba muncul satu nama yang jadi pusat perhatian. Sosoknya tenang, sangat disiplin, dan sekarang ia berdiri tepat di jantung kekuasaan. Namanya Teddy Indrawijaya, seorang perwira militer yang melompat ke posisi sipil paling strategis. Dan penunjukannya, wah, ini seperti menyulut api perdebatan di seluruh negeri. Tapi, ini bukan cuma soal satu orang loh. Kisah Teddy ini, kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya jadi semacam cermin. Cermin yang memantulkan pertarungan ide-ide besar tentang mau dibawa kemana arah demokrasi kita. Jadi, siapa sih sebenarnya Teddy Indrawijaya ini? Yuk kita coba kenali lebih dekat figur di balik seragam dan jabatan yang kontroversial ini. Oke, dia ini seorang perwira TNI dari Kopassus yang kita tahu reputasinya soal disiplin. Karakternya yang tenang tapi tegas itu bikin dia menonjol, terutama saat dia jadi ajudan kepercayaan Presiden Prabowo Subianto. Nah, dari posisi ajudan, karirnya melompat dan sekarang dia menduduki jabatan sipil yang sangat penting, Sekretaris Kabinet. Jangan salah ya, Sekretaris Kabinet atau Seskap itu bukan sekedar tukang catat rapat. Posisi ini tuh gerbang utama menuju pusat pengambilan keputusan negara. Dia ini ibaratnya penjaga gerbang agenda kabinet yang menyambungkan semua kementerian dan punya akses langsung ke presiden. Kekuasaannya itu luar biasa besar. Dan penonjolan inilah yang memantik debat panas di mana-mana kalau menyentuh salah satu isu paling sensitif dalam sejarah demokrasi modern kita. Nah, ini dia inti masalahnya. Seorang perwira militer yang masih aktif ditunjuk untuk menduduki sebuah jabatan sipil yang sangat strategis. Inilah titik pusat dari semua keramaian yang terjadi. Biar kita paham kenapa isu ini jadi panas, kita perlu sedikit flashback ke era Orde Baru, ke konsep yang namanya dui fungsi ABRI. Dulu, militer itu punya dua fungsi, pertahanan dan juga ikut dalam urusan sosial politik. Nah, semangat reformasi 98 kan justru mau mengakhiri itu, mau mengembalikan militer ke barak. Makanya, isu ini sensitif banget. Seperti yang bisa ditebak, penunjukan ini langsung membelah opini publik. Jadi, mari kita coba bedah argumen dari kedua belah pihak ya, baik yang mengkritik maupun yang mendukung. Di satu kubu, para kritikus tuh khawatir ini adalah sebuah langkah mundur. Mereka takut ini bisa membuka lagi pintu dui fungsi, bikin batas antara militer dan sipil jadi kabur. Tapi di kubu seberangnya, para pendukung bilang, santai dulu, ini hak prerogatif presiden. Lagi pula Seskap kan bukan jabatan politik yang dipilih lewat pemilu. Jadi secara hukum, ya tidak ada aturan yang dilanggar. Tapi sorotan publik nggak berhenti di situ aja. Kecepatan karirnya juga jadi omongan. Bayangin, dalam waktu yang relatif singkat, pangkatnya naik dari mayor ke letnan kolonel, terus langsung lompat jadi sekretaris kabinet. Ini sebuah lintasan karir yang super cepat, yang jelas bikin banyak orang bertanya-tanya. Para pengkritik melihat ini sebagai jalur cepat yang bukan murni soal prestasi, tapi lebih karena kedekatannya dengan pusat kekuasaan. Sementara itu pihak yang membela bilang kalau kenaikan pangkatnya itu ya berdasarkan prestasi dan kebutuhan organisasi, dan nggak ada prosedur formal yang dilanggar. Tapi ya tahu sendiri kan, di panggung politik, cerita soal jalur cepat karena kedekatan itu seringkali terdengar lebih kencang. Kontroversinya bahkan merembet sampai ke gaya komunikasinya. Publik yang biasa lihat pejabat sipil banyak omong, mengkritik jawaban-jawaban Teddy yang singkat dan kaku. Dianggapnya kurang transparan. Tapi kalau kita lihat dari kacamata militer, gaya seperti itu justru cerminan disiplin, efisien, to the point, dan mengurangi resiko salah omong. Ini tuh kayak benturan dua dunia, budaya militer dan ekspektasi publik di alam demokrasi. Nah, dari sini muncul kekhawatiran yang lebih besar lagi, yaitu soal konsentrasi kekuasaan di lingkaran paling dalam pemerintahan. Kehadiran Teddy sebagai bagian dari inner circle atau lingkar dalam presiden ini memicu satu kekhawatiran serius. Ada risiko bahwa keputusan-keputusan penting negara nantinya lebih didasarkan pada loyalitas personal ke atasan, bukan pada mekanisme institusi. Kalau ini terjadi, sistem checks and balances yang jadi tiang utama demokrasi bisa melemah. Hasilnya, ya bisa ditebak. Sosok Teddy ini membelah publik jadi dua kubu yang berseberangan tajam, terutama di media sosial. Buat sebagian orang, dia itu idola, simbol generasi baru yang tegas dan efisien. Tapi buat sebagian yang lain, dia jadi simbol kemunduran demokrasi. Hampir nggak ada ruang abu-abu di tengahnya.
Pada akhirnya, semua perdebatan ini, semua pro kontra ini mengerucut pada satu pertanyaan yang jauh lebih besar. Ini bukan lagi sekedar soal Teddy, tapi soal Indonesia yang sedang berada di persimpangan jalan. Jadi kalau kita bedah, satu penunjukan ini sebenarnya membuka 4 medan pertempuran nilai dalam politik kita. Profesionalisme militer versus pengaruh politik, meritokrasi versus kedekatan dengan kekuasaan, transparansi versus disiplin militer, dan yang terakhir, sistem institusional versus loyalitas personal. Ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang menggantung di udara. Apakah hadirnya figur seperti Teddy ini adalah sebuah langkah untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan cepat? Atau apakah ini justru sinyal bahwa arah demokrasi Indonesia akan berubah ke depan? Sebuah pertanyaan yang jawabannya akan kita saksikan bersama.